saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling mengingatkan di dalam kebaikan. Di antara hal yang perlu kita saling mengingatkan adalah kalau kita ini sedang berada di salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Dan ini merupakan tahun baru Hijriah. Walaupun tahun baru Hijriah itu tidak ada perayaan khusus, tidak ada acara-acara khusus, namun di tahun baru ini ada satu hal yang selalu kita ingat, yang selalu kita kenang, yaitu tentang hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena patokan penentuan awal tahun 1 Hijriah itu dimulai sejak hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada zaman dahulu orang-orang Arab itu tidak mengenal bilangan tahun. Mereka mengenal bilangan bulan, mereka mengenal bilangan tanggal, tapi bilangan tahun belum mereka kenal. Makanya mereka hanya berpatokan pada kejadian-kejadian besar. Misalkan ketika ditanya kapankah lahir baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menjawab lahir pada tahun berapa? Pada tahun gajah, bukan tahun berapanya. Karena pada kelahiran beliau ada peristiwa besar, yaitu tentara bergajah. Atau juga patokannya adalah bi'tsatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diutusnya beliau menjadi seorang rasul dan seorang nabi. Jadi misalkan kapankah meninggal ibunda Khadijah, biasanya menggunakan yaitu di tahun ke-7 kenabian atau tahun ke-8 kenabian. Nah ini yang menjadi patokan orang-orang Arab dahulu. Sampai tiba di zamannya Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, terjadilah sebuah sengketa. Ada dua orang yang bersengketa tentang hutang piutang. Satunya mengatakan, kita sepakat kalau pada bulan Rabiul Awal engkau harus melunasi hutang Anda. Tapi kata orang ini, maksud saya bulan Rabiul Awal itu bukan tahun ini tapi tahun depan. Karena belum punya patokan. Nah dari sinilah Umar ibn Khattab mengumpulkan para sahabatnya, lalu coba kalian tentukan satu bilangan tahun untuk kita jadikan patokan. Maka usulan yang diterima adalah yaitu dimulai sejak hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, ini tahun pertama. Jadi sampai sekarang ini 1446. Jadi 14 abad lebih ya. Tahun pertamanya yaitu hijrahnya Rasulullah. Nah ini yang selalu kita ingat, karena hijrahnya Rasulullah ini mengandung ibrah, mengandung pelajaran yang besar yang harus kita selalu kenang, yang harus selalu kita pelajari, kita baca kembali, karena banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hijrah beliau. Kemudian di bulan Muharram ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adalah bulan yang punya keistimewaan. Dari namanya saja itu sudah menunjukkan punya keistimewaan, yaitu Muharram. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bulan-bulan yang lain itu penamaannya sejak zaman jahiliyah itu sudah dikenal oleh masyarakat Arab. Tapi bulan Al-Muharram yang menamakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sejak datangnya Islam, Allah mengganti bulan ini menjadi bulan Muharram. Sebelumnya istilah bulan ini adalah dengan Safar Al-Awwal. Safar Al-Awwal baru Safar Ats-Tsani. Datangnya Islam, bulan ini diganti oleh Allah menjadi bulan Al-Muharram untuk menunjukkan betapa kuatnya pengharaman dan keistimewaan pada bulan ini. Sampai kalau kita lihat dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram." Seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah. Jadi beliau menggandengkan bulan ini yaitu bulannya Allah. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain karena punya keistimewaan yang sangat besar, yaitu bulan Muharram, syahrullahi al-Muharram. Kaidahnya disebutkan oleh para ulama, apabila nama suatu makhluk digandengkan dengan nama Allah, menunjukkan makhluk ini punya keistimewaan yang besar. Sebagaimana kalau kita katakan rumahnya Allah, yaitu Baitullah. Ini menunjukkan rumah ini punya keistimewaan yang besar, seperti Masjidil Haram atau Ka'bah, yaitu diistilahkan dengan Baitullah karena punya keistimewaan yang besar. Begitupun Syahrullah, bulannya Allah, menunjukkan bulan Muharram ini punya keistimewaan yang sangat besar. Bahkan Imam Ibn Rajab Al-Hambali menukilkan pendapat para ulama seperti Imam Hasan Al-Basri dan yang lainnya, bulan haram manakah yang paling afdol? Mereka mengatakan yaitu bulan Muharram. Dan yang paling afdol dari bulan Muharram ini yaitu pada tanggal 10 bulan Muharram yang kita kenal dengan hari Asyura. Tanggal 10 bulan Muharram ini yang paling afdol dari bulan Muharram. Karena pada tanggal tersebut Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari Firaun. Nabi Musa bersyukur kepada Allah dengan selalu melakukan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka orang-orang Yahudi pun ikut Nabi Musa untuk berpuasa. Tatkala Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, sebagaimana penuturan Ibnu Abbas, maka beliau melihat orang-orang Yahudi itu sedang berpuasa, mengagungkan tanggal 10 bulan Muharram. Beliau bertanya, kenapa kalian berpuasa? Kata mereka, karena Nabi Musa berpuasa dan kami mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Kata Rasulullah, kami nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak mengikuti Nabi Musa dari kalian. Beliau pun memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Sampai sekarang kita dianjurkan untuk berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram yang dinamakan dengan puasa Asyura. Kapan? Tanggal 10 atau 11? Tanggal 10. Barang siapa yang mampu melakukan di tanggal 9-nya, maka itu lebih baik. Yaitu puasa di hari Tasu'a dan puasa di hari Asyura. Ini jangan sampai kita lewatkan. Karena ditanyakan kepada beliau, apa manfaatnya orang yang puasa di hari Asyura? Yukaffirus sana al-maudiyah. Menghapus dosa 1 tahun penuh. Masya Allah ya, puasa 1 hari, dosa 1 tahun penuh itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang perlu kita saling sama-sama mengingatkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.